Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jamaah sekalian, kita ikhtiarkan untuk senantiasa tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Pertama-tama kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Sri Wandoyo DRG selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kasembon, yang semoga senantiasa diberikan sehat walafiat, umur panjang dan kuat. Amin. Dan kepada Ibu Belgis selaku Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Kasembon, yang mudah-mudahan tambah sehat, tambah kuat, tambah apa lagi? Tambah anak, tambah cucu. Loh, jangan ketawa, siapa tahu kan. Dan kepada, oh ya, mohon maaf bapak-bapak ya, bapak-bapak yang duduk di belakang, mohon pindah ke karpet karena ibu-ibunya tidak cukup. Mohon maaf ya, nanti insya Allah berikutnya kita pindah ke lapangan Istora Senayan Jakarta. Atau JIS ya, Jakarta Internasional Sekolahan. Bukan stadium. Dan kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, Kepala Sekolah KB
PAUD dan TK Aisyah, Kecamatan Kasembon, beserta seluruh ibu-ibu gurunya yang hari ini juga hadir. Dan kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah 4 Kecamatan Kasembon yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada seluruh donatur yang senantiasa mensupport kegiatan-kegiatan Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Kasembon, semoga oleh Allah rezekinya senantiasa diberkahi, kemudian oleh Allah senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ibu-ibunya sebagian sudah bisa pindah ke depan sini, Bu. Silakan ibu-ibu. Atau di sebelah sini masih ada 04 ini kursi, masih ada lumayan daripada berdiri kan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu yang merupakan ciri khas orang-orang yang beriman kepada Allah, yang merupakan ciri khas orang-orang yang taat kepada Allah, dan amalan itu adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Di antara ciri orang-orang yang beriman yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka disifati akan selamat dari kerugian dunia sampai akhirat, itu adalah mereka yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka melakukan senantiasa amal soleh dan amal kebaikan, kemudian mereka punya dua sifat tentang sosial, watawassaw bil haqq. Mereka tidak pernah bosan, tidak pernah segan, tidak pernah malu untuk saling memberikan masukan di dalam kebaikan, untuk terus memberikan nasihat di dalam ketaatan kepada Allah, untuk terus saling mengingatkan di dalam senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watawassaw bis sabr, dan mereka senantiasa mengingatkan satu dengan yang lain untuk terus bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, salah satu di antara ciri orang-orang yang oleh Allah akan dijauhkan dari kebangkrutan dan kerugian, salah satunya adalah mereka yang senantiasa taat. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, yang disampaikan oleh para ulama mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh para ulama mengenai jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai tuntunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan. Bisa Bu, sebelah sini bisa. Nah, ini bisa ini. Silakan Ibu. Tukur ini sebelah sini bisa. Panjenengan terlambat tapi dapat tempat VIP. Monggo sebelah sini saja. Sebelah sini dekat saya loh. Tak doakan nanti sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, anak turun sama Allah, dijauhkan dari fitnah. Amin. Nah, maka hadirin sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama mengenai mengikuti sunnah Nabi, mengikuti tuntunannya Nabi, mengikuti ajarannya Nabi, setelah Allah Ta'ala menyampaikan firman-Nya,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang terbaik. Sehingga apabila kita menginginkan kehidupan yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, bermuamalah yang terbaik, bertetangga yang terbaik, menjadi ayah terbaik, menjadi suami terbaik, menjadi kakek terbaik, wabil khusus menjadi hamba Allah yang terbaik, maka contohnya tidak lain dan tidak bukan kecuali langsung mengambil contoh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa para ulama mengatakan sunnatu Nabiyillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safinatu Nuh. Jadi sunnahnya Nabi Muhammad itu, ajarannya Nabi Muhammad itu, tuntunannya Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti safinatu Nuh, perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Orang yang menjalaninya, menaikinya, mengikutinya, naja. Dia akan selamat. Wa man tarakaha ghariqa wa halak. Dan orang yang meninggalkan perahunya Nabi Nuh, dia akan tenggelam dan celaka. Maka apabila kita menginginkan keselamatan di dunia, gak kedelep. Kedelep itu apa? Menyelam sambil minum air kelempokan suwe-suwe mati. Iya, maka dia tidak akan tenggelam apabila dia mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu terus belajar, terus baca buku, terus datang ke majelis taklim, pelajari mana yang menjadi sunnahnya Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bagaimana hidupnya Nabi Muhammad, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad. Apabila semua itu mampu kita ikuti dan kita jalani, maka insya Allah seperti kita sedang menaiki perahunya Nabi Nuh, maka kita tidak akan celaka dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Hadirin sekalian, di pagi hari ini materinya nyindir ibu-ibu. Tetaplah ya, tidak usah kaget. Nah, materinya enggak, nyindir saya pribadi dan nyindir kita semua. Apa materinya? Balaslah dengan kebaikan. Maksudnya apa? Namanya dunia hadirin, namanya kita hidup bertetangga, bermasyarakat, kita bekerja di jalan raya, pasti yang kita temui ada orang baik dan ada pula orang yang tidak baik. Ada orang yang bisa melakukan sopan santun, ada yang kurang ajar. Betul Ahmad? Saya kemarin di tol ketemu Ahmad, saya bilang kejar. Ternyata nyetir banter, hati-hati Mat, tidak boleh Mat. Memudoroti diri sendiri. Haram, ngebut itu haram Mat. Banter. Ternyata bawa istrinya, saya jadi curiga. Ada niat jahat apa Ahmad sama istrinya ini kan? Kalau sama istrinya banter, saya khawatir, mikir sesuatu Ahmad. Apa kepingin dan ganti apa ya apa? Tapi kalau sama umiknya, Masya Allah pelan tuh maknina dia. Tapi kalau sama istrinya, dan nyiriknya itu bukan nyirik nganan kalau nyetir, nyirik ngiri. Ngerti enggak maksudnya? Jadi kepingin sing entek iku sing sebelah kiri ya, jret. Astagfirullah, enggak boleh man. Nah, maka namanya orang hidup di dunia ini pasti ada baik, ada yang jelek. Ada yang sopan, ada yang kasar, ada yang tanggung jawab, ada yang mensia-siakan. Itu namanya biasa. Nah, tapi kemudian kalau setiap keburukan dibalas dengan keburukan, maka keburukan itu akan penuh di dunia ini dan tidak ada orang baik. Orang yang baik akan ketularan jadi jelek. Karena dia menganggap saya ini aslinya baik. Tapi gara-gara sampean melakukan keburukan maka saya balas buruk. Maka tidak akan ada orang baik. Maka tidak akan ada ibu-ibu yang pengajian Masya Allah luar biasa. Tidak ada bapak-bapak yang duduk di majelis taklim. Karena setiap keburukan dibalas dengan apa?
Keburukan lah. Kalau buruk dibalas buruk, akhirnya keburukan akan semakin banyak. Buruk dibalas buruk itu biasa. Buruk dibalas buruk itu ndak luar biasa, itu ndak spesial. Kalau ada orang jelek, panjenengan balas dengan kejelekan, panjenengan sama-sama jelek. Nah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala diapalkan dulu di sini. Ada 2 ayat dalam surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Silat. Apa namanya? Bela diri. La ilaha illallah. Surat apa? Fussilat. Surat apa? Dan ayat ini Allah meminta kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita. Allah membimbing kita. Allah mengarahkan kita untuk kita ini menjadi orang yang merdeka, tidak terpengaruh dengan keburukannya orang lain. Bu, ibu-ibu punya teman jahat enggak? Punya apa enggak? Teman atau jangan-jangan panjenengan yang jahat? Teman cuma balas tok. Ingat ada film sempat rame filmnya Joker. Apa film Joker itu? Orang jahat itu adalah orang baik yang senantiasa disakiti. Wah, itu ndak Islami itu. Jadi orang itu jadi jahat, awalnya dia baik tapi terus apa? Disakiti, lama-lama dia kepingin balas, akhirnya jadi sama-sama jahat. Nah, maka apabila kita punya teman yang buruk, senantiasa menyakiti kita, menzalimi kita, memfitnah kita, menjatuhkan harga diri kita, dia senantiasa menjadi orang yang tidak pernah baik kepada kita, lah kok kita balas sama jahatnya, maka kita bukan orang yang merdeka. Contoh, belanja ke pasar kandangan, pernah apa enggak? Ya pernah, kita biasa belanja ya. Terus beli lombok. Berapa harga lombok sekarang? 80. Masya Allah. Wes, kalau mau makan pedas nggak usah pakai lombok, omongannya tonggoy. Jadi kalau mau makan sambil dengerin apa? Insya Allah langsung pedas. Bakso nggak pakai lombok, pokok kerungu tonggo ngomong kayak pedas gitu ya. Nah, sudah, maka hadirin sekalian, ketika kita berangkat ke pasar, kita beli lombok. Lombok itu kalau bahasa Indonesianya cabai. Sudah, kita beli sekilo. Mbak, lomboke sak kilo. Kemudian tanya, piro mbak? Takok, tok apa tuku? Yang jualan ngomong begitu. Ini cuma tanya atau mau beli? Panjenengan jawab, beli mbak. Duit-duit pora? Ngelombok larang kok tuku duit. Yang jualan bilang begitu. Duit-duit pora? Wajah kayak sampean kok kate tuku lombok. Sudah dibilang, ono mbak duit kilo 1.000. Oh ya wes. Piro mbak sak kilo? 80. Sudah, ketika mau nimbang, diuncal no timbangannya. Nyoh, jokok dewe. Dilempar tuh timbangan sama yang jualan. Disuruh ngambil sendiri. Setelah ditimbang selesai, panjenengan diuncali kresek. Nyoh, dibungkus dewe. Waktu selesai, uang kembaliannya bukan diberikan dengan sopan tapi dilempar. Nyoh, susue 20. Kira-kira ketika penjualnya seperti itu, setelah selesai jual beli, panjenengan terima kasih apa tidak? Nah, normal, wes saya juga sama. Kurang ajar Ram. Bakul liane kepingin ditukoni, sing iki ditukoni lah kok malah kasar. Orang lain kepingin kita beli sama dia, ini barangnya dibeli, dia balas dengan kasar. Kira-kira panjenengan terima kasih apa enggak? Atau kira-kira orangnya diapain? Mungkin itu timbangannya selesai, panjenengan masukin cabenya ke kresek, itu dilempar ke orangnya. Nyoh. Kira-kira gitu. Tapi kalau seperti itu, maka panjenengan bukan orang merdeka. Aku ngono jane yo apik. Tapi lambe ini ngalah-ngalahi pedesi lombok sing didol iki lho. Akhirnya bapaknya merasa aku iki jane apik.
Tapi gara-gara sampean jahat, sampean tak bales, dikira aku yo raiso tak bales gitu loh. Nah maka saat itu panjenengan sedang disetir oleh orang lain. Panjenengan bukan orang yang aslinya baik. Panjenengan bukan orang yang memang tabiat watak aslinya panjenengan baik. Tapi panjenengan hanya membalas kebaikan atau membalas keburukan. Kalau orang itu aslinya baik, maka apapun yang dilakukan orang lain, ya tetap baik. Karena memang aslinya apa? Baik. Contoh, suatu hari Nabi Isa alaihi salam. Siapa? Nabi Isa. Itu jalan sama murid-muridnya. Ketika Nabi Musa berjalan, ketemu satu orang. Maka kemudian orang itu mencela Nabi Isa. Nabi Isa dikasih paidu hasanah. Mau idhah apa paidu? Dipaidu, dihina, dicela Nabi Isa. Dibilang, oh ini yang ngaku Nabi. Oh ini yang ibunya ngelahirin anak tidak punya suami. Oh ini yang anak hasil. Na'udzubillah min dzalik. Terus sudah tidak punya bapak, ibunya melakukan keburukan, sekarang ngaku orang suci, ngaku nabi. Terus mau mengajak kami beriman, mau mengajak kami taat. Oh enggak. Apa setelah laki-laki itu selesai mengucapkan semua hinaan dan celaannya, apa yang terjadi? Nabi Isa mengucapkan sama orang itu, jazakallahu khairan. Apa balasannya bu? Ini dihina bu, dicela, disakiti, difitnah, dijatuhkan kehormatannya. Balasnya ya apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Muridnya kaget. Nabi Isa, apa panjenengan tidak dengar? Itu orang barusan mencela bukan memuji. Barusan orang itu menghina Anda, tidak sedang meninggikan derajat Anda. Dia mencela Anda. Lah kok panjenengan jawab jazakallahu khairan. Apa kata Nabi Musa? Kullun yunfiqu badha'i'ahu. Setiap orang itu hanya bisa menjual barang yang dia punya. Kalau bahasanya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, tahu? Agim. Yang sempat diboikot sama ibu-ibu itu. Bu, kenapa diboikot? Berzina apa enggak? Nikah lagi boleh apa enggak? Lo kenapa kok panjenengan boikot? Istrinya juga bukan panjenengan kok. Membela kaum Hawa, pret. Apa kaum Adam enggak perlu dibela ini? Saya belain pak, enggak apa-apa. Lanjut pak, 2, 3, 4, bismillah, takbir. Ngono lho, semangat wong lanang sing kendel. Setuju ibu-ibu? Bagus. Saya pro panjenengan bu, jangan khawatir bu ya. Sudah. Maka Nabi Isa alaihi salam mengatakan kullun yunfiqu badha'i'ahu. Ketika dia mencela saya, kenapa? Ketika dia mencela saya, maka kata Nabi Isa, setiap orang itu hanya bisa memberi apa yang dia punya. Setiap orang itu hanya bisa menjual apa yang dia miliki. Kalau bahasanya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, teko, kalau dituang, yang keluar apa? Nah, yang keluar isinya. Kalau diisi air, keluarnya air. Kalau diisi teh, keluarnya teh. Kalau diisi kopi keluarnya. Nah maka ketika orang itu mengucapkan yang buruk, memang di dalam dirinya isinya apa? Sementara saya cari, kata Nabi Isa, buruk-buruk tidak ketemu. Maka otomatis ketika isinya baik, keluarnya yang baik. Itu siapa? Nabi Isa. Nah maka ketika panjenengan di pasar beli cabai, orangnya kasar, panjenengan bales kasar, ndak usah alasan, yo memang panjenengan aslinya kasar. Kalau panjenengan aslinya orang baik, walaupun orang lain kasar, walaupun orang lain jahat, panjenengan akan tetap menjawab dengan kebaikan, membalas dengan kebaikan. Kenapa?
Anda tidak punya kecuali kebaikan. Nah, sementara Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ustadz, apa tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Berdosa? Tidak. Tapi Anda bukan orang spesial. Anda orang biasa. Anda orang biasa. Maka ketika Anda orang biasa, maka ayat yang cocok untuk Anda, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Jadi kalau panjenengan dikasari, panjenengan balas dengan kasar. Boleh apa enggak? Boleh, boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu keburukan yang serupa. Podo elee dalam Islam boleh. Tapi ketika itu panjenengan tidak dapat apa-apa. Pahala tidak dapat, dosa juga tidak dapat. Panjenengan tidak menjadi orang yang spesial. Panjenengan orang biasa. Elek dibalas elek. Sementara lihat. Kalau kelasnya Abu Bakar. Kelasnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ini hebat apa tidak? Hebat. Sekelas Abu Bakar. Yang ketika sodakoh itu bukan separuh dari hartanya. Tapi sodakohnya berapa? Semuanya sampai entek belas. Kalau tidak bisa menyamai Abu Bakar dari sodakohnya, minimal menyamai dari sifat yang satu ini. Apa sifatnya? Ceritanya begini. Dalam surat An-Nur ayat 22. Surat apa? An-Nur. Nur artinya apa? Cahaya. Bunur, Pak Wandoyo, Bunur Tumut. Bunur mana Bunur? Kepala sekolah TK Aisyah mana Bunur? Mana Bunur? Oh, sembunyi di belakang, menjaga sayur. Sudah laris sayurnya. Tadi waktu jual dilempar-lempar gitu, enggak? Susunya dikasihin apa enggak? Oh, enggak ada susu. Oh, alhamdulillah. Ya gak salah, laris lah, gratis. Coba dolen ge rego. Mulailah ibu-ibu, alah sayur ngene, larang ngeram. Mburi omah lu akeh. Apa sing akeh mburi omah? Botoni tonggo ya. Sudah lanjut. Dalam surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. Ceritanya Abu Bakar itu punya anak namanya Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Aisyah itu menjadi istrinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu hari ternyata terjadi kejadian yang ibunda Aisyah dituduh berzina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah lama ini terjadi, setelah memakan waktu lebih dari 1 bulan, cerita bagaimana ibunda Aisyah itu dituduh berzina sampai titik terakhir Allah turunkan ayat Al-Quran bahwa ibunda Aisyah suci dan tuduhan itu cuma bohong saja. Dan setelah ibunda Aisyah oleh Allah dibelani, mulai nampak siapa dalang provokator dari tuduhan zina ini. Ternyata dalangnya siapa? Salah satunya seorang laki-laki yang bernama Mistah. Laki-laki namanya siapa? Mistah. Dan Mistah ini bu, sepupuan sama Abu Bakar. Kalau bahasa Jawanya itu misanan. Sama Abu Bakar apa? Sepupu. Dan Mistah ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Makannya dikasih sama Abu Bakar. Pakaiannya dikasih sama Abu Bakar. Kebutuhan sehari-harinya dipenuhi oleh Abu Bakar. Karena dia kerabat dekat. Ternyata sekarang Mistah yang setiap hari dibantu. Setiap hari dikasih uang, dikasih makan, dikasih pakaian. Hari ini Mistah ketahuan dia memfitnah putrinya Abu Bakar. Keterlaluan apa enggak? Yo nemen, kalau bahasa kita air susu dibalas air tuba. Jadi kebaikannya Abu Bakar dibalas sama Mistah. Apa balasannya? Ternyata balasannya adalah fitnahan kepada putrinya Abu Bakar dan fitnahnya keji. Dibilang ibunda Aisyah melakukan zina. Akhirnya setelah ketahuan Abu Bakar marah. Bagaimana ketika Abu Bakar marah? Abu Bakar bersumpah, mulai hari ini
Mistah tidak lagi saya kasih makan, tidak saya kasih uang, tidak saya kasih pakaian. Biar mati, biar kelaparan, biar kekurangan, tidak ngurus. Pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Pantas. Lawang ini tiap hari dikasih makan, sekarang anaknya difitnah. Panjenengan pernah kejadian begitu, Bu? Orang paling dekat sama panjenengan ternyata menjadi dalang fitnah terhadap panjenengan. Pernah? Panjenengan apain orangnya? Dirujak, tak rujak sampean. Abu Bakar marah, maka Abu Bakar mengatakan, mulai hari ini saya bersumpah, Mistah tidak akan saya kasih apa-apa lagi. Biar kelaparan, biar kemiskinan, biar kekurangan, karena dia keterlaluan. Sudah? Maka Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi membantu Mistah. Kalau manusia normal, pantes. Kenapa? Karena air susu dibalas air tuba. Kebaikannya Abu Bakar dibalas oleh Mistah dengan apa? Memfitnah putrinya Abu Bakar dengan perbuatan yang keji. Sudah, setelah Abu Bakar bersumpah seperti itu, Allah turunkan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Surat apa? An-Nur. Ayat berapa? 22. Yang di dalam ayat itu Allah mengingatkan Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Tidak pantas kata Allah, orang yang mulia sekelas Abu Bakar, orang kaya sekelas Abu Bakar, orang mulia sekelas dan selevel Abu Bakar tidak pantas untuk membalas keburukan dengan keburukan. Tidak pantas. Siapa yang mengingatkan? Siapa yang mengingatkan? Karena Allah melihat Abu Bakar panjenengan orang baik, Mistah orang tidak baik. Lo masa orang baik kalah sama orang tidak baik? Masa orang baik bisa terpancing oleh perbuatan orang yang tidak? Nah maka panjenengan itu, Bu, cuma dipancing tok. Kita ini dipancing. Kalau kita terpancing ya berarti kita apa? Ya sama. Tidak ada bedanya dengan orang yang jahat itu. Maka oleh Allah dikatakan tidak pantas orang mulia. Tidak pantas orang yang punya keutamaan. Tidak pantas orang yang memiliki kekayaan. Untuk bersumpah tidak akan membantu kerabatnya. Tidak akan membantu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Terus Allah ingatkan apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Untuk kamu Abu Bakar, kelas panjenengan itu memaafkan dan tidak menghukum. Kelasnya siapa? Nah maka kita ini kalau tidak sama dengan Abu Bakar pada sodakohnya, minimal sama dengan Abu Bakar di dalam memaafkan. Bisa? Bisa? Insya Allah. Nah ini tujuannya ngaji biar bisa. Wal ya'fu wal yasfahu. Allah mengatakan Abu Bakar maafkan dia. Jangan hukum dia dengan engkau tidak memberikan bantuan kepadanya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kamu ingin dimaafkan oleh Allah? Abu Bakar langsung berdiri. Iya ya Allah. Saya ingin engkau maafkan. Maka Mistah saya maafkan. Dan mulai hari ini Mistah saya bantu seperti semula. Masya Allah. Keren apa enggak? Anaknya difitnah. Tukang fitnahnya dikasih makan. Anaknya difitnah, tukang fitnahnya dikasih uang. Anaknya difitnah, tukang fitnahnya dikasih pakaian. Panjenengan bisa? Insya Allah. Nah maka dengan itu, sekarang kita belajar surat Fussilat ayat berapa? 34 dan 35. Yang pertama, Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'ah. Artinya tidak sama kata Allah kebaikan dan keburukan. Itu tidak mungkin sama. Antara baik dan buruk tidak mungkin sama. Orang yang baik dan orang yang buruk tidak mungkin sama. Orang yang berjumpa dengan orang lain mengucapkan salam, dengan berjumpa dengan orang lain mencep. Mencep itu bahasa Indonesianya apa? Sinis, mukanya ditekuk.
Jadi telinga, mata, hidung, pipi ngumpul di bibir semua. Maju kayak bebek. Wek, 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 wek. Maka tidak sama. Orang yang mengawali hari dengan ibadah dan yang mengawali hari dengan kebencian tidak mungkin sama. Karena Allah berfirman tidak akan sama kebaikan dengan keburukan. Maksudnya apa? Jangan pernah takut jadi orang baik. Karena kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Keburukan itu tidak mungkin dilupakan. Kebaikan tidak mungkin pergi sia-sia. Disampaikan oleh sahabat Nabi apa? Al-birru la yabla. Orang baik itu kebaikannya tidak akan pergi sia-sia. Tapi ingat, jangan memohon balasan dari manusia, tapi minta balasannya dari siapa? Allah. Wal ithmu la yunsa. Sementara keburukan itu oleh Allah tidak akan dilupakan. Mesti ada balasannya. Nah, maka Allah mengingatkan, wes talabu, Pak, jangan khawatir. Baik itu tidak sama dengan buruk. Balasannya tidak sama, ketenangan di dalam hatinya tidak sama, efeknya tidak sama, semuanya tidak sama. Pokok api mbe elek gak mungkin podo. Kemudian Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka Allah sekarang mengatakan, tadi ngomong ada baik, ada buruk. Allah berfirman tidak sama yang baik dan yang buruk. Sekarang Allah mengatakan balaslah dengan kebaikan. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan memang ada orang baik, memang ada orang jahat. Ada orang baik, ada orang buruk. Maka Allah meminta balaslah dengan kebaikan. Karena yang melakukan keburukan memang orang buruk. Kalau Anda orang baik, maka balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Tidak sama, level panjenengan tidak sama, Bu. Panjenengan itu orang-orang yang sudah ngaji, tertib sholat, baca Al-Quran, jilbabnya sudah rapi, keluar rumah nutup pintu. Pintu apa aurat? Keluar rumah nutup aurat. Bapak-bapak yo ndak sama, Pak. Panjenengan ini sholatnya di masjid, ikut pengajian. Panjenengan ini senantiasa diingatkan dengan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Loh, kalau panjenengan masih sama dengan orang yang melakukan keburukan, samanya apa? Buruk dibalas buruk, sama. Yo maka ngajinya ndak ada manfaatnya. Duduk di majelis taklim ndak ada dapatnya. Sholat 5 waktu gak ngefek. Maka oleh Allah difirmankan idfa' billati hiya ahsan. Maka balaslah keburukan mereka, balaslah dengan apa? Kebaikan. Ya Allah, apabila saya mampu membalas keburukan mereka dengan kebaikan, apa yang saya dapatkan? Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Apabila sebelumnya antara kalian dan orang yang melakukan keburukan terhadap kalian itu ada permusuhan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Kalau sebelumnya panjenengan sama dia itu musuh-musuhan, bekengkengan, apa bahasa yang lain? Bengkrengan, Anda sama dia itu seperti tahu Tom and Jerry, tikus B, kucing. Tikusnya siapa? Kayak tikus sama kucing, uber-uberan, tidak pernah akur. Tapi setiap dia melakukan keburukan, Anda balas dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Ka'annahu waliyun hamim. Maka nanti orang yang awalnya jahat kepada Anda akan menjadi bolo terdekat Anda. Akan menjadi orang yang paling baik kepada Anda. Dia akan menjadi teman yang paling akrab kepada Anda. Dia akan menjadi pembela Anda nomor 1. Itu loh manfaatnya. Jadi kalau dibalas dengan keburukan, ya tetap buruk terus selamanya.
Tapi ketika orang buruk, Anda balas dengan apa? Kebaikan. Dia menghina. Hei, judes eram. Monggo Mbak Pinara. Alasan. Nggih, mboten napa-napa. Monggo Pinara, kula nggak ada mas-masan lek panjenengan purun. Enten Mas Didin, enten Mas Ahmad, enten Mas Nur. Monggo panjenengan purun ingkang pundi? Coba, Mas Didin. Belum tahu Ahmad gawandeng. Anda kalau sudah tahu Ahmad, coba Ahmad berdiri, Mat. Oh, mulai ya bojo papa temenan Ahmad, bahaya. Sudah. Maka hadirin sekalian, ketika dibalas keburukan, ya selamanya tetap buruk. Tapi ketika panjenengan membalas keburukan mereka dengan yang baik, panjenengan senyum. Nggih, mboten napa-napa. Panjenengan maafkan. Allah wis lilo ta ikhlasno. Panjenengan doakan ketika panjenengan sholat, ya Allah, ibu-ibu yang terus ngilokno saya itu ya Allah, coba berikan suami saja ya Allah, karena lek rondo rodok resek ya Allah. Dia itu senantiasa sibuk dengan kebahagiaan saya. Coba golekno bojo sing apik ya Allah, supaya dia lupa dengan kebahagiaan saya, dia punya kebahagiaan setelah keburukan mereka dengan. Nah, ini loh kelasnya ibu-ibu yang sudah ngaji. Ini loh kelasnya bapak-bapak yang sudah sholat di masjid. Kalau ada orang jahat dibalas dengan apa? Baik. Nanti lama-lama dia malu. Ingat gak ceritanya Nabi Muhammad? Setiap berangkat ke masjid sama orang diapain? Setiap berangkat ke masjid. Suatu hari pas berangkat ke masjid, Nabi Muhammad sudah siap-siap ini. Hati-hati. Ternyata enggak ada. Loh, kok gak enak? Biasanya ketambahan parfum. Hari ini kok parfumnya kurang. Datang. Berangkat sholat lagi. Loh, kok enggak diidoni? Kok enggak diludahi? Coba. Siapa ini? Nabi? Panjenengan umatnya siapa? Berarti nyuntuh siapa? Maka ditanyakan sama Nabi Muhammad, saya setiap lewat sini mesti ada orang ngeludahin saya. Kok sudah 5 kali sholat ini setiap saya lewat ludahnya tidak keluar. Jangan-jangan wes garing itu. Coba cek. Ternyata orangnya sedang sakit. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali nyambangi dia. Pertama kali menjenguk dia. Sampai ketika dijenguk Nabi Muhammad, atine langsung rontok. Dibilang apa? Ya Allah, ora enek wong nyambangi saya. Ndak ada orang menjenguk saya. Karena di kampung ini saya terkenal jahat. Maka mereka ndak mau nyambangi saya. Lah kok panjenengan malah nyambangi saya? Akhirnya orang itu jadi orang baik. Mengikuti Nabi Muhammad, menjadi pembelanya Nabi Muhammad. Coba. Kalau Nabi Muhammad ngomong kapok, ayo gue kualat, Nabi kok didoni, mati dilungkas mati, melbu kuburan, ditutui malaikat, dipenek bumi, kerataku, belungmu remuk, kapok. Maka orang itu tidak akan jadi baik. Karena keburukan dia dibalas dengan dia mikir apa? Podo-podo elek karuan aja kuat-kuatan. Tapi ketika dibalas dengan kebaikan, Allah Ta'ala berfirman, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna. Molor dikit nasi masih kurang. Sudah, enggak apa-apa. Sampai jam 8. Ini masalahnya bukan masalah nasinya kurang. Saya janjian sama teman-teman di Kediri mau kompetisi panah. Kalau saya telat tidak dimulai-mulai itu panas nanti. Astagfirullahaladzim. Nah apa nanti diganti Abu Sanum ya. Nanti setelah jam 7 Abu Sanum yang ganti. Nah sudah. Maka dibilang apa? Kalaulah mereka sebelumnya jahat. Tapi panjenengan balas kejahatannya dengan kebaikan. Orang itu bu. Kalau bahasa Jawanya apa? Kisinan. Orangnya apa? Loh sampai ini kok api eram toh. Wong saya ini senantiasa memfitnah, ngilokno, maido, panjenengan itu tak elek-elek. Lah kok saiki aku loro panjenengan sing
nyambangi, panjenengan gawakne makanan, bawakan minuman, panjenengan bawakan buah-buahan. Kalaupun saya tidak kuat berdiri, panjenengan ewangi, panjenengan tulungi saya berdiri. Kira-kira kalau orang itu masih punya hati, besok jahat lagi apa enggak? Kira-kira kalau orangnya masih punya hati, besok jahat lagi apa enggak? Nah, panjenengan kepingin kejahatannya berhenti apa berlanjut? Nah, berarti kalau ada orang jahat dibalas dengan apa? Ayo bapak-bapak, kalau istri panjenengan jawere jero tuh betul, wah kopi ae. Mulai jam 09.00 ora usah mulai misan, gak usah mulai Pak, golek liyane. Lah lapor ruwet ya, setuju? Oh, Pak Sukron, Mbak Nur. Lah kok Pak Sukron gini Mbak Nur? Loh, sembrono. Nah, maka apabila kita menginginkan keburukan itu terhenti, maka hentikan dengan kebaikan. Hentikan dengan apa? Kebaikan. Nah, sementara ayat berikutnya Bu, ayat 35. Tapi yang mampu melakukan ini tidak semua orang. Tidak semua orang mampu apa? Melakukannya. Karena kalau normalnya manusia, ingat, kebaikan, kejahatan itu dibalas dengan 3. Itu normal. Panjenengan normal boten? Normal boten? Pak, normal Pak? Kalau seperti kita ini, saya, panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, maka normalnya manusia, kebaikan, kejahatan itu dibalas dengan 3. Nomor 1. Nomor 1. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Kalau ada orang jahat, balasan jahat. Itu normal. Panjenengan dikewampleng, pawah. Balas boten. Ora wani sing ngampleng Ahmad gede dukur jagoan karate ya. Itu balasan yang pertama. Tapi apa? Panjenengan mikir, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan keburukan adalah keburukan yang serupa ketika ada orang memfitnah panjenengan. Panjenengan parani nang omahe. Apa Mbak? Sampai ngomong apa Bang? Panjenengan maki-maki dia karena dia memfitnah Anda. Boleh apa tidak? Boleh. Berdosa? Tidak. Karena Nabi Muhammad mengatakan 2 orang yang saling mencela ilo-iloan, maka dosanya kembali kepada yang pertama memulai. Dosanya kembali ke siapa? Yang memulai. Karena panjenengan tidak akan menghina kalau Anda tidak dihina. Selama yang membalas tidak berlebihan. Jadi kalau panjenengan balasnya tidak berlebihan, apa yang terjadi? Maka panjenengan tidak berdosa. Apa yang Anda dapatkan? Lego njero ati, dikira aku rawani ta. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Nomor 1. Jadi kalau ada orang jahat, boleh tidak dibalas dengan jahat? Boleh, tapi sekedar lego ndek jerone ati. Di akhirat dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Yang kedua, ini level pengajian ini. Levelnya apa? Pengajian. Orang yang jahat kepada Anda tidak dibalas dengan kejahatan di dunia. Wes ndek dunyo gak tak balas. Di dunia tidak saya balas. Panjenengan difitnah meneng tok. Panjenengan dihina. Panjenengan dijatuhkan kehormatannya di depan orang banyak. Panjenengan tetap diam. Tidak membalas. Tapi cuma di dunia. Dalam hati apa? Di dunia saya diamkan. Nanti saya tuntut di akhirat. Begitu enggak panjenengan? Panjenengan begitu? Mboten. Bang John, obat sudah diminum. Ini mumpung ada dokter Sabto ini langsung aja kontrol. Dok, kakinya sering bengkak sekarang dok. Katanya kalau kakinya sering bengkak ada penyumbatan dok ya. Bang John banyak istighfar Bang John ya. Coba lihat Bang John kakinya. Nah ini kalau Bang John orang baik malah didongakno saya. Ya Allah mudah-mudahan Ustaz Rifki sehat walafiat ya. Kalau Bang John orang jelek dibalas. Malah sikile podo-podo abuhe kok. Nah gitu. Sudah, maka yang kedua, jangan dibalas di dunia tapi tuntut di mana? Akhirat. Apa dalilnya? Panjenengan kan semuanya sudah sering dengar kan? Hadis tentang orang yang bangkrut.
Orang yang ibadahnya banyak, sholatnya banyak, sodakohnya banyak, dia melakukan kebaikan, dia melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi dia juga lisannya nyakiti orang, tangannya mukul orang, perbuatannya menzalimi orang, merugikan orang lain. Akhirnya pahalanya dia diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dulu dia zalimi, yang dulu waktu di dunia ndak bales. Akhirnya apa? Sodakohnya diberikan kepada orang yang dulu dihina. Puasanya diberikan kepada orang yang dulu dia fitnah. Silaturahimnya diberikan kepada orang yang dulu waktu di dunia dia sakiti. Akhirnya pahalanya habis. Itu cara kedua, Bu. Jangan dibales di dunia, tapi tunggu nanti di akhirat. Nomor satu tadi apa? Balasan. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi nanti di akhirat enggak dapat apa-apa. Cuma menang atine lego. Ngilokno bales. Tapi eman. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Maka minimal kalau orang yang sudah duduk di pengajian, minimal nomor 2. Minimal nomor 2. Empeten dek donyo. Di dunia ditahan dulu. Ditahan. Ya Allah. Elek. Judes. Lambene kandel. Irunge pesek. Awake lemu. Suwe-suwe gak kuat mau wetu kabeh. Ditahan di dunia. Tahan dunia. Nanti di akhirat Anda dapat pahala. Anda dapat pahala dari perbuatan zalim yang dia lakukan. Nomor 3. Ini loh. Kelasnya orang yang ngajinya diamalkan. Apa itu? Anda disakiti, tidak Anda balas di dunia. Tidak dipukul, tidak dihina, tidak disakiti, tidak dibalas. Dan di akhirat, ngecek apa Pak Didin? Tidak usah dicek Pak Didin, langsung aja. Kemudian yang di akhirat, panjenengan tidak tuntut. Ya Allah, saya ikhlas dunia, saya juga ikhlas akhirat. Dunia tidak saya balas, akhirat saya ikhlaskan, saya maafkan, pahalanya tidak saya ambil ya Allah. Terus panjenengan dapat apa? Loh, panjenengan tidak ngambil dari dia kok. Pahala dari Allah. Maka ayatnya mengatakan untuk yang ketiga. Di dunia tidak membalas. Dan di akhirat mengikhlaskan dan memaafkan. Panjenengan tidak nuntut. Ya Allah, memang waktu di dunia saya difitnah sama dia ya Allah. Saya dihina sama dia ya Allah. Bu. Panjenengan kok serius teman-teman sih Bu? Bu, senyum dikit, senyum. Nah, enggak usah ngotot. Oh, kayak tersakiti semua panjenengan ini. Jangan-jangan panjenengan yang malah menyakiti Bu. Sudah? Ya Allah, di dunia enggak saya balas ya Allah. Dibilang lagi, ya Allah, di akhirat saya tidak tuntut dia ya Allah. Ikhlas dunia sampai akhirat. Terus dapatnya apa? Allah berfirman dalam surat Yusuf, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan di dunia dan tidak nuntut di akhirat, maka Allah yang menjamin ganjaran untuk dia. Apa ganjarannya? Langsung oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Purun boten? Mau apa enggak? Nah, maka kalau ada orang zalim dibalas apa enggak? Di akhirat dituntut apa enggak? Itu loh makna idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Wis tala Bu, gak usah ngeladeni wong elek. Gak usah ngeladeni orang yang iri kepada panjenengan. Nah, tapi ingat, ini tidak bisa dilakukan semua orang. Yang bisa melakukan siapa? Ayat 35. Ayat berapa? 35 dari surat Fussilat. Sudah, ini penutup. Ayo nasi segera mateng. Kletik-kletik didik serapopo, rakroso. Wong enek dudu yuk ya. Langsung. Nanti pulang, siapa suguhannya? Enak. Rodok keletik-keletik. Nah, kalau panjenengan sabar pahalanya double. Nah, maka hadirin sekalian, tidak semua orang bisa melakukan itu. Ibu-ibu Aisyah, oh belum tentu.
Wong saya tahu ibu-ibu Aisyah, kandangan Kasembon Yoro kabeh. Bapak-bapak Muhammadiyah tambah nemen. Pak Edi ya Pak. Pak Edi tadi datang langsung nyindir saya. Ya apa? Saya kok kenal perempuan katanya deket sama sampean. Loh jenengi wongi laku ra kenal. Ya Allah. Memang begitu Bu. Nasib jadi orang terkenal. Ngomong tadi, Ustaz, aku kenal wong wedok di kono Rondo. Kok jari sempet cedek mbek sampean? Siapa jenenge Pak Edi? Disebutkan nama. Saya pun sekarang lupa namanya siapa tadi. Ya Allah Pak Edi, aku kenal lu ora. Lah kalau orang ngaku deket sama saya ya monggo-monggo saja kan. Nah, tapi kalau sampai istri saya dengar maka jangan cerita-cerita Pak Edi. Lek bojoku krungu gak oleh metu saya Pak Edi. Asli gak oleh metu. Saya pergi kemanapun dia melok. Akhirnya saya mau manah pun melok dia nanti ya. Ngono kus antara kita aja. Tak ceritani. Ya lah. Kata mbek ngene, jawil ini. Jare cedek mbek sampean. Astagfirullah. Nanti jangan sekarang. Di omah. Nanti kalau pas di kandangan, di pare boleh iki di omah iki. Abi saya ada, umi saya ada, boleh dong. Kau oleh ngaji mana saya? Ya, sudah. Tidak semua orang bisa melakukan. Siapa yang bisa melakukannya? Ahmad, surat Fussilat ayat 35. Siapa orang yang mampu melakukan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yulaqqaha." Dan sifat yang baik tadi, apa sifat yang baik tadi? Membalas keburukan dengan kebaikan. Wa ma yulaqqaha, tidaklah sifat yang baik itu tadi didapatkan, bisa dilakukan, bisa diamalkan kecuali siapa orangnya? Insya Allah panjenengan. Allahumma amin. Maka ngaji begitu, pulang bukan enak kuping, tapi apa? Diamalkan. Karena nanti di hari kiamat salah satu yang Allah tanya apa? Ilmunya digunakan untuk apa? Itu ditanya. Maka lek senengane ceramah ngene bojone mek siji tanya sama Allah. Wah, lah ceramah poligami kok bojone mek siji. Oh nanti minta tanggung jawab sama Allah ya. Gak ada orang lek mesem. Masya Allah. Lah maka harus tanggung jawab dengan omongan. Betul Ahmad? Saya pernah di Bangil. Ahmad itu datang ngasih minuman. Jadi saya ceramah di masjid Parsi apa? Ibrahim Parsi. Ceramah subuh. Terus Ahmad itu datang bawakan minuman. Ini ceramah di rumah sendiri tidak ada minuman. Tapi ya tidak apa-apa. Saya mau nyindir siapa ya? Wong saya tuan rumahnya. Coba di rumahnya orang gitu tak sindir. Ini kalau di tempat lain nih kopi, teh, susu, wedang jahe. Ada anggur, nanti omai dewe nyindir umi kualat saya. Dikutuk jadi batu saya kan. Sudah Ahmad datang bawa minuman. Terus saya doakan Ahmad. Mat, terima kasih. Terus saya doain pakai bahasa Arab. Jazakallahu khairan. Wa zawwajakallahu arba'ata abkar. Mudah-mudahan Mat, Allah menikahkan kamu dengan 4 orang gadis. Ahmad meneng tok. Loh, kok meneng Ahmad? Gak kayak biasa nih. Ahmad ini kalau di tempat lain ya seperti itu. Amin. Cocok Ustaz, takbir Allahu Akbar. Ahmad kok meneng tok, saya mulai curiga ini. Waduh, jangan-jangan istrinya Ahmad lihat ini. Aduh, bingung saya. Sudah, ceramah saya lanjutkan. Setelah selesai ceramah, kita makan-makan. Makan apa waktu itu Mat? Bubur apa Mat? Makan bubur gandum. Wah, itu yang itu loh Bu Ahmad Bu. Ngaduk kok Mat, ibu-ibu golek loh Mat. Sudah makan bubur gandum kan? Setelah makan bubur gandum ada abahnya Ustadz Sofi. Abahnya Ustadz Sofi ngomong gini, Ustadz tahu enggak tadi yang duduk paling depan pakai koko warna kuning? Iya tahu anak bilang. Itu orang Ustadz, biasanya kalau habis subuh itu wiritannya gini Ustadz. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tadi Ustadz waktu wiritan itu gini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Loh tak tanya, lah kenapa apa? Itu Ustadz. Morotuani Ahmad. La ilaha illallah. Ternyata saya ngomong begitu mertuanya di depan saya. Astagfirullah. Tapi katanya Ahmad, kaiso tanggung jawab inti. Ana mari ki mulai inti ketemu mbek hari mana katanya.
Astagfirullah, guyon mati ya Allah. Ahmad ngono serius sih. Itu minuman ndak berani saya minum, Bu. Saya khawatir campuri racun. Akhirnya wis gak ngelak didik rapopo, yang penting selamat dunia akhirat saya bilang. Nah, sudah. Maka Allah berfirman dalam surat Fussilat 35, sifat itu hanya didapatkan oleh siapa? Illalladzina sabaru. Wa ma yulaqqaha illalladzina sabaru. Tidak mungkin mampu melakukan ini, tidak mungkin bisa mampu membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang yang sabar. Kecuali siapa? Sabar. Orang yang sabar itu apa? Dia mampu menahan diri. Ketika orang lain jahat, dia tahan. Wong kejahatannya orang itu lho Bu, kroso mangkelin jero niati, paling mek sebentar tok. Ketika Anda bisa menahan sejenak, Anda istighfar, Anda iringi dengan zikir, Anda ingat kebahagiaan, keutamaan orang yang sabar, sebentar lagi hilang itu Bu. Maka Allah mengatakan kalau mampu seperti ini berarti Anda sabar. Terus orang yang sabar ganjarannya apa? Orang yang sabar ganjarannya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kepada orang yang sabar Allah beri pahala tidak pakai hitungan. Tidak pakai hitungan itu artinya Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Nah, sementara sifat baik ini hanya mampu dilakukan oleh orang yang sabar. Ditambah lagi, illa dzu hadzin azim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Tidak mungkin mampu melakukan kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak mungkin mampu melakukan ini illa dzu hadzin azim, kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Jadi kalau panjenengan orang yang beruntung untuk mendapat dorong. Terus tak tambahi ceritanya Ahmad barang lho iki sik durung ae ya Allah. Dan tidak mungkin mendapatkan itu kecuali orang yang sabar, dan tidak mungkin mampu melakukan itu kecuali orang yang punya keberuntungan yang sangat besar. Arti keberuntungan sangat besar di sini keberuntungan kelak di yaumil qiyamah, keberuntungan di akhirat. Sekarang kita beri beberapa contoh membalas keburukan dengan kebaikan. Contoh, panjenengan tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tahu? Gantengnya seperti siapa? Bagus, matur suwun. Saya suka yang model begini. Ustadz Rifki katanya, panjenengan nyek itu bukan muji. Sudah, Nabi Yusuf itu manusia paling tampan sak dunia. Ketika Nabi Yusuf lahir, itu maka Nabi Yakub alaihi salam itu mulai mencurahkan perhatiannya kepada Yusuf. Akhirnya apa? Saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain itu merasa apa? Loh, kok bapak kita pilih kasih? Akhirnya saudaranya merasa iri. Kenapa perhatiannya Yakub hanya diberikan untuk Yusuf? Kita kok sekarang dicuekin, kita kok sekarang diabaikan, kita kok sekarang tidak lagi diperhatikan. Akhirnya mereka bikin makar. Bikin apa? Makar. Maka Bu, hati-hati Bu. Orang iri itu tanda tidak mampu. Saya ulang nggih, orang iri tanda apa? Tidak mampu. Alamat panahan telat temenan iki wis, jembatan kandangan macet ya Allah. Tolong, Mas Febri punya nomor WA-nya Putra. Bilang suruh mulai saja Ustadz Rifki telat, korban nasi kurang. Atau itu dibilang ini pengajian diperpanjang karena nasi kurang. Sudah. Nabi Yusuf ini akhirnya oleh keluarganya apa? Disakiti Bu. Disakiti yang pertama apa? Mereka kumpul, mereka musyawarah. Mereka bilang apa? Enaknya kita apain Yusuf ini? Supaya nanti bapak kita yang bernama Yakub
itu kembali fokus dengan kita, cintanya tidak terpecah karena perhatiannya kepada Yusuf. Maka ada yang ngomong, gampang. Uqtulu Yusuf. Enaknya Yusuf ini dibunuh saja. Hati-hati Bu. Maka apa Bu? Ambune jane wis krasa loh. Lihat Bu. Orang itu kalau iri kepada panjenengan, jangankan memfitnah, mateni lo gampang. Padahal yang dibunuh ini Bu, bukan tetangga, bukan teman, tapi siapa? Keluarga, saudara. Dibilang apa? Uqtulu Yusuf. Kalau kalian kepingin Yakub kembali fokus dengan kita, Yusuf ini harus di uqtulu Yusuf. Itu pendapat. Yang lainnya berpendapat apa? Awit rahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum. Atau kalau kalian tidak sampai hati membunuh Yusuf, buang saja Yusuf ke tempat yang sangat jauh. Buang. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Dan masukkan Yusuf ke dalam sumur ghayabah. Ghayabah itu artinya apa? Yang kalau panjenengan lirik, itu ujungnya tidak kelihatan. Sampai dibilang ghaib, ghayabah. Jub. Jub itu artinya jero dan sempit. Coba teganya. Hanya gara-gara apa? Iri. Maka hati-hati Bu. Tidak usah iri-irian. Rezeki itu yang bagi siapa? Sing situk soge, sing situk sederhana, situk melarat. Allah yang ngatur. Yang satu cantik, yang satu biasa, yang satu luar biasa. Itu Allah yang ngatur. Yang satu ceramah wes ngotot gak terkenal, yang satu gak sepiro ngotot terkenal. Allah yang gak usah porek, gak usah saingan elek, gak usah iri. Semuanya aturannya siapa? Allah, gak usah bingung sudah. Nah, maka akhirnya apa? Mereka sepakat Yusuf kita buang saja. Sudah berangkat mereka bagi-bagi. Ngomong sama Nabi Yakub, Bapak izin anakmu mau kami ajak main-main. Sudah setelah berangkat pergi sampai suatu tempat, Nabi Yusuf dilemparkan kemana? Sumur. Setelah Nabi Yusuf dilemparkan ke sumur, bajunya dilepas. Terus bajunya dikasih darahnya apa? Domba. Terus ketika mereka pulang ke tempatnya bapaknya bilang apa? Pak wa atau abahum Aisyah ayyabkun wa ja'u abahum Aisyah ayyabkun. Mereka datang ke rumah bapaknya di waktu Isya dalam keadaan nangis. Terus bajunya dikeluarkan. Anakmu dimakan serigala. Nabi Yakub dibuka bajunya Yusuf, loh banyak darahnya. Tapi baju yang dikatakan Yusuf tadi dimakan serigala, bajunya utuh gak suwek blas. Apa katanya Yakub? Ma ahlama hadza dhi'ib. Ini serigala kok baik sekali ya. Makan anakku bajunya ndak dirusak. Ma ahlama hadza dhi'ib. Akala ibni wala yumazziq qamisah. Ini serigala kok pinter. Anaknya dimakan, bajunya ndak dirusak. Tidak sobek belas. Maka itulah Bu. Orang itu kalau niatnya jelek tidak mungkin sempurna. Mesti konangan. Tidak mungkin sempurna. Sudah singkat cerita Nabi Yusuf diambil oleh musafir. Diambil, dijual jadi budak. Dibeli dengan harga yang sangat murah. Jauh dari bapaknya. Sudah jauh dari bapaknya. Sampai terakhir Nabi Yusuf masuk penjara. Panjenengan tahu Nabi Yusuf di penjara berapa tahun? 40 tahun. Gara-gara siapa tadi? Keluarganya. Suatu hari ketika terjadi paceklik, keluarganya balik ke Mesir. Dalam keadaan Nabi Yusuf sudah mulia, keluar dari penjara menjadi seorang bendahara. Nabi Yusuf lihat, loh ini kok saya kenal orang-orang ini. Akhirnya apa? Justru sama Nabi Yusuf dimuliakan. Dimasukkan ruangan segala macam. Semuanya mulia. Ketika mereka pulang ternyata gelasnya raja di dalam karung mereka. Akhirnya ditangkap salah satu. Ini kan siasat saja supaya apa? Nanti mereka kembali lagi. Setelah mereka kembali lagi bawa Nabi Yakub dan ketemu semua. Terus bilang apa? Nabi Yusuf ngomong sama keluarganya. Kamu ingat gak dulu? Kamu punya keluarga yang kamu masukkan ke dalam
sumur. Terus keluarganya bilang, kok kayaknya kamu orangnya. Kamu Yusuf ya? Bilang, ana Yusuf wa hadha akhi. Betul, saya Yusuf. Maka keluarganya ketakutan. Nabi Yusuf bilang apa? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Kata Nabi Yusuf, hari ini saya tidak akan membalas keburukan kalian. Coba, hebat apa enggak? Hari ini saya tidak akan balas keburukan kalian. Justru sama Nabi Yusuf didoakan. Apa doanya? Dan aku doakan semoga kesalahan kalian di waktu itu oleh Allah diampuni. Apa yang terjadi setelah hari itu, Bu? Keluarganya Nabi Yusuf menjadi pembela Nabi Yusuf yang nomor 1. Kenapa? Karena dia merasa malu, kejahatan yang dia lakukan saat itu dibalas dengan apa? Kebaikan. Cerita terakhir penutup. Wes, iki sentek iki. Sentek gak iso mentok iki, mentuk kabeh iki. Saya mau cerita apa lagi? Kiat-kiat tips poligami sehat gitu. Ya enggak mungkin digeruduk sama ibu-ibu saya ya. Cerita kedua. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, Bu, ketika di Mekah disakiti. Ketika di Mekah dihina. Ketika di Mekah difitnah. Ketika di Mekah sahabat-sahabatnya dibunuh. Anak-anaknya diceraikan, diboikot, macam-macam kesulitan ketika Nabi Muhammad berada di Mekah. Dan tidak pendek, Bu. Berapa tahun? 13 tahun. Nabi Muhammad sabar. Sampai Allah perintahkan hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad oleh Allah diberikan kejayaan, diberikan kekuatan, diberikan kemenangan. Cukup waktu 8 tahun balik ke Mekah untuk melakukan yang namanya Fathu Makkah. Kembali merebut kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad dengan puluhan ribu bahkan ratusan ribu sahabatnya masuk ke Mekah, orang Mekah tidak berani ngelawan. Kenapa tidak berani ngelawan? Waktu itu panglima perangnya Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Sebelum dia masuk Islam. Tanya, coba cek pasukan perang kita. Siap enggak? Dibilang sama yang jaga pintu gerbang. Enggak siap. Terus coba cek pintu gerbang ditutup. Kira-kira mereka bisa masuk enggak? Enggak mungkin, mereka terlalu besar. Apa kata panglima perangnya termasuk Abu Sufyan? Ya sudah, suruh saja mereka masuk, kita nyerah aja, tidak mungkin dilawan. Ketika semuanya umat Islam masuk, oleh Nabi Muhammad dikumpulkan di mana? Di sekitaran Ka'bah. Semuanya ngumpul di sekitaran Ka'bah. Nabi Muhammad melakukan apa? Masuk ke dalam Ka'bah, semua berhala-berhala itu sama Nabi Muhammad dipecahi. Setelah berhalanya semua dipecah, mulai orang-orang kafir Quraisy itu bisik-bisik. Waduh, mati kita hari ini. Entek wis. Gak iso ngelawan. Nabi Muhammad dulu kita ludain. Mau ke masjid di jalan kita sirami pakai pasir. Kita sirami pakai duri. Sahabatnya kita bunuh. Orangnya kita boikot. Anaknya kita ceraikan dari laki-laki kita. Wah, ini Muhammad pasti balas dendam. Ketambahan sahabat Nabi. Bilang apa sama orang kafir Quraisy sebelahnya? Tambah redek orang kafir Quraisy ini. Terus yang lainnya bilang apa? Nah, kamu dulu mukulin saya. Oh, enggak, bukan saya. Alai rungi lo podo. Gak. Terus bilang apa? Mati. Hati-hati. Tambah redek orang kafir Quraisy. Terus sampai tersebar saat itu dibilang apa? Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari beleh-belehan. Orang Islam dipimpin Nabi Muhammad bakal balas dendam. Ketakutan orang kafir Quraisy. Setelah Nabi Muhammad keluar dari Ka'bah, Nabi Muhammad dengar omongan hari ini hari balas dendam. Kata Nabi Muhammad apa? Saya dengar dari sahabat saya, katanya hari ini hari balas dendam. Al-yaum yaumul malhamah. Kata Nabi Muhammad, tidak. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, hari ini hari maaf-maafan. Terus Nabi Muhammad mengatakan idhabu.
kalian semua boleh pergi. Kalian semua dimaafkan. Kalian tidak diambil menjadi budak tawanan. Idhabu, kalian semuanya boleh pergi. Fa antumut tulaqa, kalian semuanya dimaafkan. Masya Allah. Lihat ibu-ibu. Kira-kira kita bisa enggak? Waktu kita susah dinyek. Waktu kita kaya, orang yang ngenyek kita muliakan. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Insya Allah bisa. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang Mekah menjadi panglima-panglima perang Islam terbaik. Panglima-panglima Islam terbesar. Orang-orang Mekah menjadi pendakwah-pendakwah Islam. Pembela Nabi Muhammad nomor 1. Kenapa bisa yang awalnya benci menjadi cinta? Awalnya jelek menjadi baik. Karena sebelumnya keburukan mereka dibalas dengan kebaikan. Nah, maka yang kita pelajari hari ini 2 ayat. Surat Fussilat ayat 34 dan 35. Allah meminta apa? Untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Apa yang kita dapatkan? Orang yang awalnya memusuhi akan menjadi orang yang cinta dan membela kita. Tapi ingat, hanya bisa dilakukan oleh orang yang sabar. Barakallahu fikum. Sudah habis entek ini diperes kayak sebetu banyu di mana ya saniki. Itu yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah bulan depan kajian di tempat yang sama tanggal 25 Agustus sih. Apa? Gak jadi 25. Apa? Iya, 25 Agustus. 25 Agustus tetap hari Ahad, jadi pengajiannya rutin setiap Ahad keempat. Nah, insya Allah bulan depan kita pindah ke sebelah sana. Yang ceramah di sana, jadi tempatnya lebih cukup. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi tanggal 25 di bulan Agustus di tempat yang sama, insya Allah bersama Ustadz Rifki. Tidak tahu orangnya yang mana, saya tidak ngerti juga ya. Belum cerita apa mana iki, baca pertanyaan. Ya wis, saya baca pertanyaannya. Ayo TikTok, silakan tanya. TikTok. Ya Allah, ketinggalan Ustadz. Tidak usah ketinggalan, sabar aja. Buka lagi bisa. Untuk umum Ustadz, untuk umum tanggal 25 di bulan Agustus. Untuk umum semua boleh datang. Apa pertanyaannya? Baru saja mendapat lencana pemberi hadiah nomor 3. Oh, pemane iki. Bisa terjadi dan saya mengalami Ustadz saat jatuh, dijauhkan dan dihina. Gak ada yang mau mendekat Ustadz. Kesian sekali Anda ya, ya Allah. Sudah dari tadi ya moderator. Sudah. Ustadz, apakah suami bilang ku ceraikan kalau urus surat tanah itu apakah jatuh tanah? Jatuh talak. Nah begini. Talak itu ada yang dengan syarat. Talak bis syarat namanya. Talak dengan syarat itu misalkan begini. Kalau kamu keluar rumah maka saya talak kamu. Berarti selama istrinya tidak keluar rumah talaknya tidak jatuh. Sampai syaratnya itu dicabut. Sampai syaratnya dicabut. Nah kalau seperti ini suami bilang kalau kamu ngurus surat nikah maka kamu tak ceraikan. Lagi urusannya surat nikah. Kok surat nikah? Surat tanah. Kalau kamu ngurus surat tanah kamu tak ceraikan. Maka ini namanya talak dengan syarat. Kalau si istri akhirnya betul-betul mengurus surat tanah maka talaknya jatuh. Sesuai dengan syarat yang telah disampaikan. Kemudian kalau bilang pulang ke orang tuamu apakah jatuh talak Ustadz? Belum. Karena pulanglah ke rumah orang tuamu itu talak kiasan. Dan talak itu secara bahasa ada 2. Ada sorih itu jelas. Kamu saya cerai. Atau kamu saya talak. Atau saya dan kamu talak. Itu jelas. Maka apapun niatannya jatuh. Yang kedua kiasan, dengan bahasa kiasan. Seperti apa? Pulanglah ke rumah orang tuamu. Nah kalau talaknya kiasan dengan bahasa tidak langsung maka dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkan. Maka yang laki-laki kudu ditakoni, jangan takut.
Karena ini berkaitan dengan sah atau tidaknya hubungan setelah itu. Maka tanya, sampean ngomong mulia nang ngomai ibumu, itu niatnya talak apa tidak? Kalau niatnya talak berarti mulai dihitung masa iddah. Dan talak pertama tidak boleh keluar dari rumah suami. Ingat, talak satu tidak boleh keluar dari rumah suami. Dan suami tidak boleh mengusir istri di talak satu selama masa iddahnya belum selesai. Kaos polos yang penting jangan benci orang tersebut. Kok mau kaos polos? Apa? Nama akun. Yang penting jangan benci orang tersebut, cukup dari hati. Cukup dihindari, ya bagus. Jadi kalau ada orang jahat Bu, supaya panjenengan tidak terpancing, jauhi saja. Ketika ada yang zalim atau memfitnah kita, kita milih sabar, yakin sama Allah, pasti keajaiban akan datang. Itu ceramah saya barusan Bu, laku Anda tulis. Kalau kita menghindari orang yang menjahati kita, boleh apa enggak? Boleh. Menghindari untuk tidak terjadinya keburukan. Boleh, enggak apa-apa. Jadi panjenengan itu punya hak untuk berteman dengan siapa, tidak berteman dengan siapa. Haknya panjenengan, tidak ada yang boleh maksa. Anda berteman dengan orang yang baik dan Anda meninggalkan pertemanan dengan orang yang Anda khawatir akan mendatangkan dosa. Boleh apa enggak? Boleh. Daripada nanti malah berdosa, mendingan dihindari. Semoga Ustadz sehat terus, panjang umur. Amin. Sampai 200 tahun insya Allah. Amin. Sabar saja dulu, ada kekurangan, ada kelebihan. Ini jawaban ini. Ustadz, ini bagus ini. Ustadz, suami sering makan ati ayam. Ustadz mau tanya, suami sering membuat saya makan ati dan ngebatin. Ngebatin itu ngenes. Iya. Boleh nggak minta pisah? Lah, cemen. Masa digituin tok minta pisah. Nah tapi begini Bu, orang itu mengajukan cerai itu ada tahapannya. Kok jadi cerai? Saya di Kasembon tidak enak ngomong cerai saya. Orang itu mengajukan cerai ada tahapan. Tapi cerai yang diminta oleh istri, sudah alhamdulillah barakallahu fikum. Alhamdulillah barakallahu. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Bulan depan jangan lupa tanggal 25. Insya Allah kita ikhtiarkan tepat waktu Bu. Jam 7 sampai setengah 8. Dan ini pas 7 sampai setengah 8. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.